Kami dari kelompok 4. Di sini kami kelompok 4 akan menyampaikan materi kami terkait teori produksi. Sebelum menyampaikan materi kami, yuk simak video berikut ini. A. Definisi teori produksi. Produksi merupakan proses mengubah input menjadi output. Teori produksi merupakan teori yang membahas tentang cara mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Teori produksi adalah prinsip ilmiah yang melakukan produksi yang meliputi pertama, bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi yang tinggi. 2. Bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. B. Jenis-jenis produksi. Teori produksi juga menjelaskan beberapa jenis produksi sesuai dengan output diproduksi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produksi ekstraktif. Yang kedua, produksi agraris. Yang ketiga, produksi industri. Yang keempat, perdagangan. Dan yang kelima, jasa. Yang pertama, produksi ekstraktif. Jenis produksi ekstraksi merupakan kegiatan produksi yang menambah atau menciptakan nilai guna dengan mengambil langsung sumber daya alam. Barang-barang tersebut nantinya akan disetor ke pabrik-pabrik untuk diolah kembali. Contoh, produksi ekstraksi meliputi kegiatan tambang emas, tembaga, batu bara, dan lain-lain. Yang kedua, produksi agraris. Jenis produksi agraris merupakan kegiatan produksi yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai pada hewan dan tumbuhan. Secara sempit, produksi agraris meliputi produksi di bidang pertanian seperti beras. Namun, secara luas bidang-bidang sejenis seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan juga termasuk ke dalam produksi agraris. Yang ketiga, produksi industri. Jenis produksi industri merupakan kegiatan industri yang memberikan nilai tambah atau menciptakan nilai dengan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh dari kegiatan produksi seperti pengolahan makanan, kemasan, pakaian, bahan-bahan konstruksi, kendaraan bermotor, dan alat. Yang keempat, perdagangan. Meski perdagangan tidak mengubah bentuk barang, perdagangan dapat dikategorikan sebagai kegiatan produksi karena perdagangan memindahkan tempat barang dari produsen ke konsumen. Pada umumnya, para perdagangan akan membeli barang dari produsen dengan harga yang lebih terjangkau dengan pembelian grosir. Kemudian mereka menjualnya ke pembeli, baik konsumen maupun perdagangan retail dengan selisih harga agar mendapatkan keuntungan. Yang kelima, jasa. Produksi jasa merupakan kegiatan produksi yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Hasil output produksi di bidang jasa tidak bisa dilihat wujudnya sebab tidak berubah barang fisik. Produksi jasa hanya bisa dirasakan manfaatnya. Contoh produk di bidang jasa adalah layanan telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan perbankan. Bagian C, produksi dengan satuan faktor berubah. Produksi dengan satuan faktor berubah adalah teori produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut.
Misalkan faktor-faktor produksi lainnya adalah modal, tanah, dan teknologi. Satu-satunya faktor produksi yang dapat berubah adalah tenaga kerja. Selanjutnya, hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau law of diminishing return. Hukum ini menjelaskan sifat pokok dari hubungan di antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Bunyi hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai satu tingkat tertentu, produksi pertamanya semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat maksimum dan kemudian menurun. Selanjutnya, hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa hubungan antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, produksi mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap kedua, produksi pertambahan semakin lambat. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Pada bagian A, produksi total atau total produksi. Produksi marginal atau marginal produk merupakan tambahan output yang dihasilkan karena menambahkan 1 unit faktor produksi. Fungsi produksi total dirumuskan TP sama dengan Fx kali L, di mana TP sama dengan total produksi, K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja. Secara matematis, produk total akan maksimal apabila turunan pertama dari fungsi produksi nilainya sama dengan 0. Dalam hal ini turunan pertama TP adalah MP, jadi TP maksimum saat MP sama dengan 0. Selanjutnya B, produksi rata-rata. Produksi rata-rata adalah jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap penggunaan satuan faktor produksi. Produksi rata-rata juga merupakan output per unit dari satu input seperti tenaga kerja. Rumus produksi rata-rata adalah AP sama dengan TP per L. Secara matematis, produksi rata-rata akan maksimum apabila turunan pertama dari AP sama dengan 0. Nah, dilihat dari tabel tersebut, di situ tenaga kerjanya itu berjumlah dari 1 sampai dengan 10, tanahnya itu semua berjumlah 1, lalu total produksinya itu berjumlah dari 10 sampai dengan 320, lalu marginal produksinya itu mulai dari 10 sampai dengan negatif 13, lalu AP-nya itu dari 10 sampai dengan 32. Nah, teman-teman, dilihat dari segi jumlah totalnya, produksinya ini lama-kelamaan makin meningkat jumlahnya. Kenapa? Karena pertambahan tenaga kerja, maka jumlah produksinya juga mengalami peningkatan. Jika tenaga kerjanya 1, maka total produksinya itu akan menjadi 10. Jika tenaga kerjanya 2, maka total produksinya itu akan menjadi 40. Jika tenaga kerjanya 3, maka total produksinya itu akan menjadi 90 dan seterusnya. Nah, di situ dapat kita lihat pada marginal produksinya itu dari 10 menjadi negatif 13. Nah, marginal produksi ini diperoleh dari saat tenaga kerjanya 1, total produknya 10, maka marginal produksinya juga 10. Saat total produksinya 40, maka marginal produksinya itu akan menjadi 30. Mengapa? Karena 40 dikurangi dengan 10 sama dengan 30. Lalu 90 dikurangi dengan 40 sama dengan 50 dan seterusnya. Nah, dari jumlahnya ini, teman-teman, kita bisa lihat bahwa dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka pertambahan produksinya lama-kelamaan meningkat, tapi akhirnya mengalami penurunan, di mana hukumnya yaitu pada saat pertambahan jumlah tenaga kerja, maka produksinya itu mengalami penurunan
yang pada awalnya mengalami peningkatan dan akhirnya mengalami penurunan. Nah, yang berikut untuk mencari AP atau rata-rata produksi. Nah, untuk menentukan rata-rata produksi atau AP ini, kita perlu membagikan jumlah tenaga kerja dengan total produksi, sehingga dapat kita lihat pada tabel tersebut, yaitu jumlah tenaga kerjanya itu 1 dengan rata-rata produksi atau total produksinya itu berjumlah 10, sehingga 10 dibagi dengan 1 hasilnya adalah 10, dan juga tenaga kerjanya 2 dibagi dengan total produksinya itu 40, sehingga 40 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 20. Lalu total produksi 90 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 30. Lalu 160 dibagi dengan 4 adalah 40, dan seterusnya. Sehingga selanjutnya bagian C, produksi marginal. Produksi marginal adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan 1 unit faktor produksi. Produksi marginal atau marginal produk adalah tambahan output yang dapat dihasilkan dengan menggunakan 1 unit tambahan input dengan tetap mempertahankan faktor lainnya. Rumus dari produksi marginal yaitu MP sama dengan delta TP per delta L. yang berikut kurva total produksi. Nah, dapat kita lihat pada kurva tersebut itu titik maksimumnya itu berada pada 336 dengan mempekerjakan 8 tenaga kerja, sehingga hasil total maksimalnya atau TP-nya itu berada pada 336. Nah, jika jumlah tenaga kerjanya terus bertambah, maka lama-kelamaan malah semakin mengalami penurunan, sehingga jika kita membuat kurva atau jika kita membuat kurvanya itu malah menjadi seperti pada gambar yang sudah disediakan. D. Produksi dengan 2 faktor berubah. Terdapat 2 jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Misalnya, yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Contoh jenis faktor produksi yang dapat diubah seperti tenaga kerja bisa digantikan dengan modal dan sebaliknya, dan juga modal pun bisa menggantikan tenaga kerja. A. Isoquant. Kurva produksi sama atau isoquant adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam input variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu, sehingga menghasilkan tingkat produksi yang sama. Karakteristik isoquant: 1. Menurun dari kiri atas ke kanan bawah. 2. Cekung terhadap titik nol. 3. 2 buah atau lebih isoquant tidak saling berpotongan. 4. Isoquant yang lebih tinggi menunjukkan output yang lebih tinggi. 5. Kemiringan isoquant menunjukkan MRTS atau Marginal Rate of Technical Substitution. B. Garis anggaran atau isocosts. Dalam upaya untuk menghemat dan memaksimumkan keuntungan, maka perusahaan harus berusaha untuk meminimumkan biaya produksi. Karena itu, perlu dibuat garis anggaran biaya sama atau isocosts. Garis anggaran ini menunjukkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat garis biaya sama: 1. Jumlah uang yang tersedia. 2. Faktor-faktor produksi yang digunakan. E. Skala hasil. Sebuah fungsi produksi dikatakan menunjukkan skala hasil konstan atau constant return to scale apabila peningkatan seluruh input sebesar 2 kali lipat menyebabkan peningkatan output sebesar 2 kali lipat pula. Apabila penggunaan input menghasilkan penggunaan output yang kurang dari 2 kali lipat, maka fungsi produksi tersebut disebut fungsi produksi dengan skala hasil yang menurun atau decreasing return to scale. Dan apabila penggandaan input menghasilkan output lebih dari 2 kali lipat, disebut fungsi produksi dengan skala hasil meningkat atau increasing return to scale.
A. Skala hasil yang meningkat. Apabila tambahan hasil lebih dari 2 kali lipat pada saat input dilipat gandakan, disebut produksi dengan skala hasil meningkat atau increasing return to scale. Hal tersebut mungkin disebabkan karena makin besarnya skala operasi dari manajer dan pekerja untuk melakukan spesialisasi dan mendayagunakan mesin dan peralatan yang lebih baik dalam skala produksi yang lebih besar. B. Skala hasil tetap. Dengan skala hasil yang tetap, maka besarnya operasi perusahaan tidak mempengaruhi produktivitas dari faktor-faktor produksinya. Produktivitas rata-rata dan marginal dari input-input yang digunakan adalah konstan, apakah perusahaan itu kecil atau besar. Dengan skala pengembalian yang tetap, maka suatu pabrik yang menggunakan proses produksi tertentu dengan mudah dapat dibuat kembali sehingga kedua pabrik menghasilkan output 2 kali lipat. C. Skala hasil menurun. Input dilipat gandakan disebut skala pengembalian menurun atau decreasing return to scale. Kondisi seperti ini sangat mungkin terjadi pada perusahaan yang melakukan produksi dengan skala besar. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena kerumitan organisasi dalam mengelola skala usaha yang cukup besar sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas dari tenaga kerja maupun modal.